Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hari ini kita hadir memperingati haul dari seorang imam al-arif billah Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Wabil khusus akhina Al-Habib Mahdhar bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Dan segenap para guru-guru, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para hadirin, para hadirat. InsyaAllah Allah berikan berkah dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita keluar dari majlis ini melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada kita sekalian, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbaiki keadaan kita din wa dunia, amin ya rabbal alamin. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid adalah manusia yang agung, yang besar. Apanya yang agung? Akhlaknya yang agung, kebersihan hatinya yang agung, tawadhu'nya yang agung, hubungannya yang agung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peneladanannya yang agung, istiqamahnya yang agung. Itu dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Baqir, wahad min aimat ahli al-bait. Dia berkata, kana li sahib azim fi aini. Saya punya kawan, kawan itu agung di mata saya. Terus ditanya, kenapa dia agung di mata kamu? Dijawab, alladzi 'azzamahu fi aini sughrud dunya fi ainaihi. Yang bikin dia agung di mata saya karena dunia kecil di matanya dia. Artinya di matanya dia yang agung bukan dunia, bukan harta, bukan tahta, bukan materi. Yang agung di mata dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang agung di mata dia hal-hal yang punya hubungan dengan Allah, yang punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang agung di mata dia siwak, yang agung di mata dia sunnahnya Rasulullah, yang agung di mata dia qiyamul lail, yang agung di mata dia salatul jamaah, yang agung di mata dia takbiratul ihram mal imam, yang agung di mata dia silatul arham, yang agung di mata dia birrul walidain. Sehingga ketika yang agung di mata dia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia kecil di matanya dia. Wa hakadha. Dan orang-orang yang agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang yang memprioritaskan Allah dan Allah memprioritaskan mereka. Karena mereka memprioritaskan Allah, Allah memprioritaskan mereka, mengutamakan mereka. Yaqul al-Imam Al-Haddad tentang para wali-walinya Allah, bahwasanya mereka adalah rijalun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil gurbi minhu wa birridha habahum wa asqahum bikasil mawaddati bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu razaya yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahu bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Mereka adalah manusia-manusia yang mulia, yang mengutamakan Allah. Karena mereka mengutamakan Allah, Allah mengutamakan mereka, memprioritaskan mereka. Dan Allah Ta'ala khususkan mereka dengan kecintaan dari Allah, dan menganugerahkan kewalian bagi mereka, bagi orang-orang tersebut. Dengan berkat mereka Allah Ta'ala menolak bala, menolak musibah, menolak bencana. Sehingga orang-orang tersebut, mereka walaupun agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang merendah, yang tawadhu' sesama kaum mukminin, tapi agung mulia terhadap orang-orang kafir. Artinya enggak kemakan intrik mereka, enggak kemakan budaya mereka, enggak kemakan dengan pemikiran mereka,
nggak terpengaruh dengan ajakan mereka, nggak takut dengan teror dan hal-hal yang mereka sebarkan untuk membuat mukminin takut. La yakhaf, fala takhafuhum wa khafuni. Luntur dari hati mereka segala ketakutan kepada makhluk, hanya takut kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam hati mereka nggak ada harapan kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sosok tersebut adalah sosoknya Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, dan sosoknya para guru-guru beliau, dan orang-orang yang mana beliau terkoneksi, terhubung dengan para wali-wali dan orang-orang yang mulia tersebut, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajmain. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya mereka ini ulaika qaumun qad hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka adalah para kaum Allah sudah memberikan hidayat kepada mereka, maka dengan hidayat mereka kamu ikuti, kamu teladani. Sampai kalau kita mau cari hidayat, hidayatnya mereka itu hidayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari versi yang lain lagi, nanti kita kebingungan. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya ulaika qaumun qad hadallah, ulaika qaumun qad hadallah fagtad bihim walzam wala tatalaffati wala ta'du anhum innahum matla'ul huda wa hum ballaghu ilmal kitabi wa sunnati fama ba'da hadiyil mustafa wa sahabihi hadiyun laysa ba'dal haqqi illa ad-dalalati fadhul gadhi fihim hadimun asla dinihi wa mugtahimun fi luji zayghin wa bid'ati. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walzam, lazimkan hidayat mereka. Wastaqim, istiqamah di jalannya mereka. Wala tatalafati, jangan tengok kanan kiri. Apalagi di zaman sekarang, nggak usah tengok ke medsos, nggak usah tengok ke ucapan orang, nggak usah tengok kepada persepsinya fulan ataupun fulan. Akan tetapi cukup apa yang kita dapat dari para guru-guru kita, para ulama kita, para masyayikh kita, para kiai kita, para habaib kita yang menyebarkan agama Islam di bumi Indonesia ini. Mereka yang mengajarkan kepada kita sekalian, dengan hidayat mereka kita istiqamah, enggak usah tengok kanan kiri lagi. Sebab mereka yang menyampaikan, meneladani sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya peneladanan, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan orang yang ingin menjatuhkan mereka, dirinya yang jatuh. Mau menghinakan mereka, menghinakan orang yang mulia. Orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, siapa yang sanggup menghinakan? Penghina, orang yang menghina adalah membuat objek hinaannya menjadi hina. Tetapi Habib Shalih nggak bisa dihina. Menghina artinya dia membuat orang tersebut menjadi hina. Orang diangkat oleh Allah. Siapa yang bisa menghinakan orang tersebut? Para aulia, para sholihin diangkat oleh Allah Ta'ala. Siapa yang bisa menghinakan orang tersebut? Yang hina tahu siapa? Dari kejadian tersebut adalah yang menghina. Kehinaan adalah bagi yang menghina, bukan yang dihina. Adapun Rasulullah dimaki orang nggak jadi hina. Para nabi-nabi dimaki orang nggak jadi hina. Para aulia wa sholihin dimaki orang nggak jadi hina. Tetapi dengan sikap mereka justru mereka menjadi makin agung, makin mulia. Sebab Al-Imam Abdul Wahhab Syarani beliau bilang, silahul li'am gabihul kalam. Silahul li'am gabihul kalam. Senjata orang-orang hina adalah ucapan yang hina. Itu senjatanya orang yang hina, yang keluar dari mulutnya ucapan yang hina, ya memang orang yang hina, yang keluar dari dia juga hina. Waliyadzubillah min dzalik. Sayyidina Isa ibn Maryam dimaki orang, dicaci orang. Kemudian dia balas, jazakallah khair, syukran, terima kasih, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka kaum Hawariyin berkata, ya Ruhallah, kamu dimaki, dicaci, kenapa kamu malah mendoakan, berucap terima kasih? Maka dia menjawab bahwasanya hadza anfaqa ma indahu wa anfaqtu ma indi. Dia menginfakkan apa yang dia punya di hatinya, kebetulan di hatinya yang ada cuma itu doang. Dan saya cari mau balas di hati saya yang ada cuma rasa terima kasih dan cinta dan doa.
Masing-masing menginfakkan apa yang dia punya. Kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Yang isinya susu, yang keluar dari dia susu. Ucapan maupun perbuatan, maupun sikap, maupun perangai, maupun akhlak. Yang isinya kotoran, yang keluar dari dia juga kotoran. Baik itu ucapan, perbuatan, sikap, perangai, ataupun prasangka. Waliyad billah min dzalik. Walidzalika al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, isinya nur, cahaya, rahmat, kasih sayang. Gak ada yang keluar dari mulut dia, dari sikap dia, melainkan semuanya rahmat, kasih sayang, menerima semua orang, akhlak kepada semua orang, tawadhu kepada semua orang, gak pernah ganggu orang siapapun juga. Sampai tadi kita dengar, hatta burung, gak rela ada burung dikurung. Radhiyallahu anhu ardah. Gak mau ada gangguan kepada hewan binatang, apalagi kepada manusia. Karena Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah radhiyallahu anhu, itu beliau pergi haji, jihad fisabilillah, enggak pernah mukul hewan tunggangannya. Terus tuh hewan bagaimana mau dipacunya? Ya sudah, enggak dipukul. Disuruh jalan, kalau jalan ya alhamdulillah, enggak jalan ya enggak dipukul oleh beliau. Enggak pernah memukul. Warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah memukul wala hewan, wala muslim, wala laki ataupun perempuan ataupun istri ataupun budak ataupun hamba sahaya ataupun kafir illa an yakuna jihad fisabilillah, kecuali dalam jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada perangainya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita keluar dari sini kita bisa neladanin Nabi Muhammad, bisa meneladani Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, bisa meneladani jalannya para aulia was salihin. Habib Shalih berjalan di jalan hingga sampai kepada titik kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tempuh jalan mereka, kita akan sampai kepada apa yang mereka capai. Kalau kita nempuh jalan mereka, akan tapi kalau kita nggak nempuh jalan mereka, terus kita berharap sampai ke titik yang mereka sampai, bagaimana? Hal tersebut bisa terjadi kalau kita nggak nempuh di jalannya mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Allah Ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti jalan orang-orang yang kembali berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diganggu, ketika ada musibah, ketika ada bencana, enggak fokus sama bencana itu, tapi fokus untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicaci, enggak fokus untuk klarifikasi cacian, fokus untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada problem, enggak fokus sama problem tersebut, tapi fokus kepada Allah yang menciptakan problem dan menciptakan jutaan solusi. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yaruddana ilaihi maraddan jamila. Kita dikembalikan ke jalan Allah, jalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Wa insyaallah berkat para aulia wa salihin, Allah taala jadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang rukun, negeri yang damai, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan ridha-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.